sia-sia kamu jalan sejauh itu kalau dasar kamu bukan dasar yang tepat. Karena itu sama aja kayak kamu bangun rumah tapi dasarnya pasir doang, nggak ada betonnya, nggak ada cakar ayamnya, gedungnya bisa hancur, bro. Itu yang sering terjadi sama orang-orang. Mereka berusaha mencapai kesuksesan, mereka berusaha mencapai banyak hal, tapi dasar mereka bukan dasar yang tepat, bukan Kristus itself. Sama kayak di Lukas 6 ayat 48. Ya, sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Di ayat sebelumnya ya, kita baca dari 46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia disamakan. And then goes ayat yang tadi. Kemudian, akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seseorang yang mendirikan rumahnya di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Sebagai anak muda kita berpikir bahwa kekristenan dan Tuhan, it's two different thing. Ya, Tuhan sendiri, ya gue bakal datang ke dia kalau gue butuh. Tapi kalau urusan kayak kerjaan gue, kayak target gue, ya gak perlu Tuhan. The truth is, that is wrong. Justru Tuhan adalah dasar dari semuanya. Tuhan Yesus adalah dasarnya. Kalau misalnya kita berjalan di dunia, we do it based on our wants, based on our needs, based on proving to others that we're better than them. It's not a solid foundation. Okay? Kita harus belajar untuk audit, ngecek floor kita, dasar kita kayak gimana. Apakah sudah benar? Apakah sudah kuat? Karena kebanyakan orang selalu menilai diri dia berdasarkan apa yang sudah dia capai. Ceilingsnya, atapnya, bukan dasarnya. Kebanyakan orang selalu terpesona sama hal-hal besar yang udah dicapai, semua pendapatan dia, semua capaian dia. Tapi kalau misalnya semua itu diambil dari dia, terus dia gak punya dasar yang tepat, we seen it far too many times. They ended up worse than they ever before. So, pastiin bahwa dalam hidup kita fokus membangun fondasi yang tepat dan kebiasaan dasar yang kuat, flooringnya yang benar. Maka nanti ketika kita membangun hidup kita, we build our life in Christ. Bahkan ada lagunya kan guys, when we build our life in Christ, maka bangunannya itu mau setinggi kayak gimana juga bakal aman. Because the truth is, Tuhan Yesus bilang sendiri ke murid-muridnya bahwa kamu akan melakukan hal-hal besar bahkan lebih dari yang sudah pernah ada sebelumnya. Yes, there's no new things in the earth, but with Christ, we could do so many great things. Menurut kalian, dulu belum ada internet. Yang namanya penyebaran Injil ya udah mouth to mouth atau at least satu tempat besar sekalian. And then what happened? And then there's an internet right here, right there. Orang bisa ngomong sama orang di ujung dunia manapun. That's greater than ever before. Itulah penggenapan dari apa yang Tuhan bilang, bahwa kamu akan melakukan lebih dari apa yang mungkin zaman Tuhan Yesus itu pernah ada. But the truth is, the core foundation, you have to make God the core, the floor, the fondasi, dasarnya. Karena I promise you, when you make Him the foundation of your life, all things He will be added to you. Oke, kayak ayatnya, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. So, guys, as Gen Zs, as youngsters, as young person, make sure the foundation is right. Because when it does, bro, I'm only 20 something now, but aku anak kedokteran, also finishing my degree and then building my business, and also sharing about the gospel, bro, the things I have done with God from dari Putri Indonesia Papua Barat, and all things yang aku gak pernah pikir bahwa aku bisa capai, I capai because this guy right here, Jesus. And matter of fact, this is the drawing that I make with my sister. Look, Jesus and
girl, like dancing in the water, this is his promise to me in 2025. And you know what happened in 2025? Bro, from miracles to miracles. It was like dancing in the water, kayak nari di atas air. Di atas air berdiri aja gak bisa, but with God, you'll do the impossible. So, chill out, bestie. You got this.